Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan yang mana sayyidus syuhur, pemimpin seluruh bulan, yang katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, "Lau araftum ma fi Ramadan latamannaitum an lawi syuhur kullaha Ramadan." Andai saja kalian tahu apa yang Allah persiapkan pada bulan Ramadan, niscaya kalian akan berharap andai sepanjang tahun isinya adalah Ramadan. Yang mana Nabi Muhammad alaihissalam juga mengatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung, syahrun azim, kata Nabi Muhammad. Fihi lailah khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu hari yang lebih mulia daripada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Bukan hanya 1000 malam ya, tapi bahkan 1000 bulan. 1030 dikali 1000, jatuhnya sekitar 83 tahun, kayak umur panjang buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah Nabi Muhammad sedang mengatakan bahwa satu malam kamu beribadah di bulan Ramadan itu, jika itu adalah bertepatan dengan Lailatul Qadar, mencukupimu dari sepanjang umurmu gitu. Semacam itu. Sedikit sekalian saya muliakan, dan bulan Ramadan memang bulan yang merupakan bulannya umatku, kata Nabi Muhammad alaihissalam dalam salah satu hadisnya, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku, kata Nabi, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Para ulama juga menyebutkan Ramadan dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan Ramadan syahrul zara', Ramadan bulannya nanam. Sya'ban syahrus saqi, Sya'ban bulannya nyiram. Wa Ramadan syahrul hasad, sementara bulan Ramadan adalah bulannya memanen apa yang kita tanam pada bulan-bulan 2 bulan yang sebelumnya. Jadi memang ini merupakan bulan yang menurut Imamul Haddad, andaikan kamu sepanjang tahun nih, sebenarnya kan Allah menciptakan kita buat beribadah, tapi andai sepanjang tahun kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sekurangnya bulan Ramadan itu adalah bulan perbaikan antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana satu minggu untukmu hanya saja hari Jumat, jadikan buat Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang tahun untukmu bulan Ramadan, jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semacam itu. Jadi memang bulan suci Ramadan bulan yang sangat-sangat mulia. Nah, apa aja nih yang kita harus lakukan di bulan Ramadan ini biar Ramadannya menjadi lebih bermakna. Ramadannya menjadi bulan yang dapat menaikkan derajat kita di sisinya. Jadi bulan yang pantas untuk kita datang pada Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut, mengetuk-ngetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga kita menjadi hamba yang dirahmati Allah, yang diampuni Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita bahas di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa jadi bekal yang memadai untuk kita masuk ke bulan suci Ramadan nanti. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita akan awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menurunkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, membuka pintu-pintu rahmat bagi kita sekalian, memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, menjadikan ilmu yang kita dapat pada sore hari ini bukan sesuatu hal yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, melainkan menjadi ilmu yang kita dengarkan dengan kedua telinga kita simak dengan seluruh pemikiran kita, kemudian Allah turunkan menjadi cahaya yang memandu hati kita, sehingga dengannya kita tidak akan pernah tersalah jalan, insya Allah.
Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'lud fil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit sekalian, setiap kali masuk bulan Rajab, Nabi Muhammad SAW kerap berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami sampai kepada bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad hampir tidak pernah meminta panjang umur, kecuali pada bulan Rajab beliau minta umurnya dipanjangkan, nggak panjang-panjang amat sih juga, nggak minta sampai bertahun-tahun gitu panjangnya, melainkan sampai berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena Nabi tahu kayaknya kalau udah masuk Rajab tuh kayak yang, ya Allah tanggung nih ya Allah, umur saya panjangin sampai ketemu Ramadan. Sayang-sayang banget gitu, kalau sampai kayak nggak mencapai garis finishnya. Barangkali itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad meninggal jauh-jauh dari bulan suci Ramadan, yaitu bulan Rabiul Awal. Gitu, dimana memang Nabi Muhammad tidak meminta umurnya panjang sampai ketemu Rabiul Awal gitu kan. Jadi bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami sampai berjumpa Ramadan. Kemudian para ulama-ulama menambahkan doa tersebut dengan bahasa wa inna 'alas siyam wal qiyam wa qiraatil Quran. Ya Allah, mudahkan kami untuk dapat berpuasa dengan baik, bantu kami untuk puasanya, bantu kami untuk tarawihnya, ibadah malamnya, bantu kami untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan para guru-guru kami menambahkan doanya dengan bahasa wa qanni'na bil qalil minat ta'am wal manam wal kalam. Ya Allah, jadikan kami di bulan Ramadan merasa cukup dengan sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit berbicara. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa. Sebagaimana yang kita sudah ketahui semuanya, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan intim. Itu adalah puasa. Menahan diri dari sejak subuh sampai ke maghrib dari apapun yang dapat membatalkan puasa. Begitu ya. Menurut Imam Asy-Syafi'i, hanya itu aja. Innamas shaum mimma dakhal wa innamal wudu mimma kharaj. Kata Imam Syafi'i, wudu itu karena apa yang keluar, batalnya. Wudu itu batalnya karena apa yang keluar, sementara puasa itu batalnya karena apa yang masuk. Gitu maksudnya, karena memasukkan sesuatu jadi batal. Kalau wudu karena keluar sesuatu jadi batal. Itu yang namanya puasa. Tapi itu puasa secara umum. Imam Ghazali dalam kitabnya menyebutkan tentang 3 tingkatannya puasa, 3 kelasnya puasa. Katanya beliau, anggaplah puasa itu ada shaumul khusus, shaumul umum, shaumul khususil, shaumul umum, shaumul khusus, shaum khususil khusus. Puasa itu ada puasanya kelas awam, ada puasanya kelas atas, ada puasanya kelas elit, gitu ya. Seperti pesawat mungkin, ada kelasnya ekonomi, ada kelasnya bisnis, ada kelasnya apa tuh? Bisnisnya bisnis. Di sampingnya ini, di sampingnya pilot. Iya, biasanya kan memang pesawat kan juga punya 3, atau kayak di kereta ya. Kereta ada kereta kereta ekonomi, ada kereta bisnis, ada kereta eksklusif, eksekutif. Gitu kan? Nah, itu puasa seperti itu juga. Kalau puasa yang kelas kelas umum, pokoknya asal naik aja gitu. Ibaratnya kereta tuh dia asal ke bawah aja, asal ada di dalam gerbang, udah masuk lah gitu puasa. Cuman masalahnya, ya maksudnya eh kayak gimana keadaan dia di dalam kereta itu nggak tahu. Yang penting dia masuk aja gitu di kereta tersebut.
yang pasti juga mau nggak mau juga dia puasa, mau nggak mau juga ketemu maghrib, mau nggak mau juga pasti akan ketemu ketemu lebaran gitu kan. Ada ujungnya lah gitu. Demikian pula dengan puasa. Secara umum itu banyak orang yang puasa aja gitu, asal puasa aja. Ini puasanya orang umum ya. Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari apapun yang dapat membatalkan puasa mereka gitu. Jadi kelas puasanya kelas umum. Nah, ini khawatir masuk dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, kamin shaim laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa nggak dapat pahala apa-apa dari puasanya selain lapar, haus, belaka gitu. Nggak ada apa-apanya. Puasanya nggak punya pahala apa-apa. Saya sering mengibaratkan puasa ini kayak balon, kayak niup balon. Jadi orang berpuasa dari pagi itu kayak lagi niup balon pahala. Terus gitu kan, tambah siang, tambah gede, tambah gede, tambah gede, sampai begitu maghrib udah jadi sempurna nih puasanya gitu. Pahala puasanya udah full gitu. Tapi hati-hati, sama kayak balon. Begitu kena jarum, dia bukan mengecil, melainkan habis. Demikian pula dengan puasa. Puasa ini ibadah yang sangat rentan. Ada banyak puasa yang tidak diterima. Ada banyak puasa yang ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, "Man lam yada' siyamuhu an qawli zur wal amal bih, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Siapa yang puasa tidak bisa mencegah dia dari berkata keji ataupun mengatakan sesuatu yang keji, maka Allah nggak perlu sama dia meninggalkan makan dan minumnya. Kayak semacam puasanya dilepeh gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak perlu gitu sama puasa yang model kayak begitu. Gitu kan, itu puasa yang hanya sekedar menahan diri dari makan minum tapi tidak menahan diri dari dosa-dosa yang lain. Jadi ngomongin orang iya, ngomong kasar iya, padahal maksudnya puasa adalah lebih ke penahanan diri. Jika yang boleh-boleh aja kamu tahan, jika yang biasanya boleh-boleh aja kamu tahan, apalagi yang memang dari awal udah nggak boleh gitu. Misalnya nih, kayak kita makan nasi uduk, kan biasanya boleh. Kita makan bakwan, biasanya boleh gitu. Tapi kalau lagi puasa, kan jadi nggak boleh gitu. Nah, kalau makan nasi uduk yang biasanya boleh aja jadi nggak boleh. Makan bakwan, minum kopi, minum teh yang biasanya boleh aja jadi nggak boleh. Apalagi makan temen, apalagi makan, apalagi makan temen gitu kan. Ya udah pasti dari awal-awal aja udah nggak boleh gitu. Maka yang kayak beginian ini yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala tolak puasanya karena yang halal-halal aja aku nggak bolehin kok di bulan puasa. Masa kamu kemudian em, me- me- membatalkan puasamu dengan memakan sesuatu yang memang dari awal sudah tidak aku perkenankan untukmu. Pernah ditunjukkan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hal ini. Nabi itu pernah memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Tapi Nabi Muhammad bilang, kata Nabi, nanti kalau buka, jangan ada yang buka kecuali dengan izinku. Kalau waktunya buka, jangan ada yang boleh buka kecuali dengan seizin aku gitu. Kata Nabi gitu. Jadi waktunya maghrib, sahabat semuanya ngantri depan pintu rumah Nabi. Nabinya berdiri di depan pintu rumahnya untuk menerima izin para sahabat-sahabatnya. Rasul, bolehkah kami berbuka? Silahkan. Ya Rasulullah, kami sekeluarga boleh buka? Iya. Saya boleh buka Rasul? Iya, silahkan. Terus semua begitu. Kecuali ada satu orang perempuan di antara deretan itu, ya Rasulullah, bolehkah saya berbuka? Nabi diem aja. Saya boleh buka Rasul, Nabi diem aja. Apakah saya boleh buka wahai Rasul? Diem aja. 3 kali dia pun minggir, mempersilahkan yang lain-lain untuk minta izin. Jadi ketika semuanya udah diperkenankan untuk berbuka, ada tersisa 2 orang. Perempuan ini dengan satu orang perempuan lainnya lagi nggak dapat izin untuk berbuka gitu. Ya kebetulan ini perempuan ya. Walaupun pekerjaan ini juga nggak hanya untuk perempuan gitu. Sampai ketika semuanya udah pada dapat izin berbuka, semuanya udah pada pulang ke rumahnya masing-masing, udah pada makan. 2 orang perempuan nih kelaparan depan pintu rumah Rasul. Tapi mereka juga mau masuk ke rumah Nabi. Nabinya kan udah masuk tuh.
Mereka mau masuk ke rumah Nabi juga mereka adab, mereka jaga adab, mereka nggak yang langsung yang Rasul gimana nih kita nih dua-dua orang belum buka ini, nggak gitu juga gitu kan. Akhirnya ada orang laki-laki satu mau masuk ke rumah Nabi karena ada satu urusan, dia bilang, tolong dong tanyain sama Nabi, kita berdua nih belum buka nih gitu. Yang lain-lain udah pada pulang semua, udah pada buka semua gitu kan. Dia bilang, baiklah, dia masuk ke dalam rumah. Sudah bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah inna imra'atan tahtal bab tasta'dina nilakan taftura. Wahai Rasul, ada dua orang perempuan di depan pintu rumahmu meminta izin kepadamu untuk berbuka. Apakah mereka berdua boleh berbuka? Kata Nabi Muhammad, hatil wi'a, tolong ambilkan tempat kayak baskom atau ember gitu. Tolong ambilkan tempat. Dibawa. Terus kata Nabi Muhammad, murhuma anta tagaya fi hadal wi'a. Suruh dua orang perempuan ini buat muntah di tempat ini. Dia pun keluar, dia bilang nih sama Nabi, kalian berdua disuruh muntah. Lah gimana sih? Kita kan seharian gak makan apa-apa. Boro-boro kita bisa muntah. Yang ada kan kita minta izin buat masukin makanan ke dalam mulut kami, dalam perut kami gitu. Bukan mengeluarkannya. Kata laki-laki tersebut, saya nggak ngerti. Tapi kita semuanya tahu bahwa apapun yang diperintahkan Nabi kita harus kerjain. Ayo cepetan muntah. Yang satu menunduk kemudian langsung perutnya berasa mual. Dia pun muntah. Keluarnya daging busuk kayak habis makan sesuatu yang sangat busuk gitu. Yang satunya lagi juga seperti itu, keluar dari perutnya itu kayak habis makan darah, daging, busuk, nanah gitu. Semua yang busuk-busuk itu. Terus habis gitu laki-laki itu dengan nutupin hidungnya dia bawa tuh barang ke dalam rumahnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menjawab mengatakan tentang ini kenapa kok bisa kayak begini gitu. Nabi Muhammad bilang innahuma samata amma ahallallahu lahuma wa aftarata bima yahrumullah alaihima jalasat ihdahuma indal ukhra faltabata. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah innahuma samata, sungguhnya kedua orang perempuan tersebut berpuasa nggak mau makan barang yang sebenarnya halal buat mereka, tapi mereka membatalkan puasanya justru dengan mengkonsumsi sesuatu yang haram buat mereka. Maksudnya gimana? Jalasat ihdahuma indal ukhra faktabata. Yang satu ketemu sama yang satu, kemudian mereka membicarakan aib orang lain. Bukankah bergosip ya? Mereka berdua bergosip. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fala yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Janganlah seseorang di antara kalian membicarakan aib orang lain. Itu sama saja dengan memakan bangkai daging saudara kalian sendiri dalam keadaan busuk gitu. Jadi orang membicarakan aib orang lain kayak makan bangkai. Makan bangkai emang nggak usah Ramadan. Hari-hari biasa juga emang udah haram gitu. Jadi itu puasa kita itu harus kita jaga. Jangan sampai hanya sekedar memuasakan makan minum aja, memuasakan farji dari berhubungan dengan suami gitu ya. Akan tetapi juga emang benar-benar memuasakan lisan kita, memuasakan telinga kita dari apapun yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika menyebutkan khamsun yuftirna shaim, 5 perkara bikin batal habis pahala puasa, 4-nya adalah sumbernya dari lisan. Yang satu baru sumbernya dari mata. Yang 4 itu kata Nabi Muhammad, kadib, bohong, ghibah, ngomongin orang, namimah, eh, me- me- mengadu domba ya, namimah membawa omongan dari satu orang ke orang yang lain untuk tujuan em, ini gitu bikin berantem orang itu gitu kan. Sama yang keempatnya al yaminul fajirah, sumpah palsu, dan yang kelimanya baru yang dari mata, yaitu an-nadhar bisyahwah, memandang dengan syahwat, memandang yang bukan mahramnya atau bahkan yang suaminya sendiri ya, memandang dengan rasa syahwat. Nah, itu juga merupakan hal yang dapat membatalkan pahalanya puasa. Jadi 5 hal itu kita jagain puasa kita. Makanya dari zaman kecil-kecil kan kita pernah sering dibilangin kan, kalau puasa nggak boleh marah, kalau puasa nggak boleh marahin orang gitu kan, kalau puasa jangan ngambek gitu. Karena memang kalau orang puasa, apalagi anak-anak kan puasa, terus dia ngambek kan biasanya ngomongnya yang
nggak bagus gitu kan, ngata-ngatain orang dan seterusnya. Nah, itu semuanya juga memang bisa menjadi penyebab terbatalkannya puasa kita. Menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala nggak menerima puasa itu. Innama shaum junnah, kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain. Sesungguhnya puasa itu adalah benteng. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfus wala yafsuk wala yajhal. Jadi kalau kalian lagi puasa kayak lagi masuk benteng. Jangan ngomong kasar, kata Nabi nih, jangan ngomong kotor, jangan ngomong keji, jangan ngomong kasar gitu ya. Dan jangan nipu orang lain, jangan membodoh-bodohkan orang lain. Jangan membuat orang menjadi bodoh gitu. Maksudnya jangan nipu-nipu orang gitu. Jangan membuat orang yajhal itu kayak misalnya ada orang kita kata-katain sampai dia jadi malu gitu kan. Yang hal-hal yang seperti itulah. Nah, Nabi Muhammad bilang, kata Nabi Muhammad, puasa itu benteng. Maka kalau kalian lagi puasa, jangan ngomong kasar, jangan ngomong kotor atau menyakiti orang lain dengan kata-kata ya. Dan juga jangan menipu orang lain. Fa in syatamahu ahad au qatalahu falyaqul inni shaim inni shaim. Kalau kamu udah jagain diri, kamu puasa dan kamu nggak mau ngomong hal-hal yang seperti itu, tapi kok ada orang ngajakin kamu berantem, ada orang ngajakin kamu bertengkar, falyaqul, kata Nabi Muhammad, atau ngajakin kita berdebat, falyaqul inni shaim inni shaim. Hendaklah kamu berkata, maaf saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Ngomongnya dua kali nih. Kalau puasanya wajib, yaitu puasa Ramadan gitu ya. Kita ngomongnya dua kali. Yang satu kita ngomong ke diri kita sendiri, kemudian yang kedua baru kita omongin ke orang tersebut. Saya kita lagi puasa, terus ada yang ngajakin kita debat gitu kan, tentang rokaatnya teraweh misalnya gitu ya, atau tentang apa yang biasa diperdebatkan kalau bulan puasa itu ya, tentang sholat witir. Misalnya udah ngerjain witir, boleh witir lagi apa enggak gitu kan. Tapi nih yang satu agak nyolot nih, tapi katanya ini, nah, kalau udah kayak begitu, kalau orang bertanya nyari kebenaran, silakan jawab. Tapi kalau orang bertanya untuk mencari pembenaran, nah itu udah ini aja, mundur aja gitu. Mundur aja, itu udah namanya berdebat, udah bukan bertanya lagi gitu. Apalagi kalau orangnya nanya cuman buat ngetes doang, kayak begituan mah nggak usah dijawab, udah nggak apa-apa. Urusan kita pinter nggak pinter itu kan bukan untuk pengakuan orang lain juga gitu. Sama Nabi dibilangin, kalau ada orang ajakin kita berdebat, kita bilang sama diri sendiri, lagi puasa nih, lagi puasa, tahan diri, tahan diri, tahan diri. Kemudian kalau bulannya memang bulan suci Ramadan, kita sampaikan juga, dan orangnya itu memang orang berpuasa juga, kita bilang udahlah kita lagi puasa ini gitu. Kita jawabin semacam itu. Jadi intinya puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar dan haus belaka, akan tetapi menahan diri dari semua pekerjaan-pekerjaan dosa yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Menahan diri dari apapun yang membuat Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk murka kepada kita. Gitu ya. Nah, itu puasanya orang khusus. Jadi puasanya orang khusus bukan hanya memuasakan diri dari lapar dan haus aja gitu. Bukan hanya memuasakan diri dari makanan dan minuman serta hubungan intim belaka, melainkan memuasakan seluruh anggota tubuhnya dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Puasa yang seperti ini yang pantas diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita kali ini bisa menjadi puasa yang begitu insya Allah. Puasa yang tak hanya menahan diri dari lapar dan haus belaka, akan tetapi menahan diri dari seluruh anggota tubuh kita dari melakukan apapun yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Puasa yang jenis ini disebut sama Nabi Muhammad alaihi wasallam sebagai terus-terusan mengetuk-ngetuk di pintunya Allah. Sayyidah Aisyah, satu waktu Nabi Muhammad berkata padanya, "Ya Aisyah, dawimi ala qar'i babillah." Wahai Aisyah, terus-teruslah mengetuk-ngetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala.
Aisyah, bersimpuhlah terus di pintu Allah dan ketuk-ketuklah pintunya. Tok, 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 tok. Nanti lama-lama Aisyah, kamu akan dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah nanya, "Gimana caranya wahai Rasul mengetuk-ketuk pintunya Allah?" Nabi Muhammad menjawab, "Bilju, dengan lapar." Dengan lapar. Jadi puasa itu intinya adalah laparnya. Jadi jangan sampai mengusahakan gimana caranya biar puasa nggak lapar. Ini kan yang sering terjadi kan sekarang-sekarang. Puasa tuh kalau begini-begini nggak lapar loh. Lah intinya puasa aku lapar kok gitu. Jadi nggak usah usaha untuk gimana caranya biar nggak lapar. Jadi nggak sahur, sahur aja nggak apa-apa. Tapi ya jangan banyak-banyak sahurnya. Kalau kamu sahurnya itu sampai nambah-nambah gitu 2 piring, itu namanya bukan sahur, tapi takdim waktu makan. Niatnya jangan nawaitu soma godin, tapi nawaitu takdimul futur ila sahur. Saya niat mendahulukan sarapan ke waktu sahur gitu. Bahkan malahan kalau kebanyakan jadinya sahur sama makan siang tuh kita majuin ke waktunya sahur gitu kan. Itu jadi yang namanya puasa. Puasa itu ada yang unik teman-teman dari pahalanya puasa kalau ia diterima Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi puasa yang khusus tadi itu ya, bukan puasa yang umum gitu, puasa yang memuasakan seluruh anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu puasa itu adalah sesuatu hal yang em, ibadah yang sangat Allah sukai. Jadi ceritanya Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwasanya eh, amal-amalnya manusia ini diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian mengatakan, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bih." Kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah diajukan kepadanya amal-amal manusia. Kemudian Allah mengatakan semua amal manusia itu untuk mereka sendiri, kecuali puasa. Puasa ini adalah untukku, akulah sendiri yang akan memberikan balasannya. Jadi amal kita ini, ibadah kita yang paling Allah sukai adalah puasa. Kemudian kalau dari ke Nabi Muhammad juga gitu. Amal umatnya diajukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiah-hadiah umatnya diajukan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menjawab semuanya untuk mereka kecuali solawat. Jadi yang solawat mereka adalah untukku gitu. Jadi dari semua amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah paling sukai adalah puasa. Allah akan ambil puasanya. Sementara kalau dari hadiah-hadiah buat Nabi Muhammad, kan kita sering kan kirimin ini itu apa segala macam, doa-doa segala kan buat Nabi Muhammad kan banyak banget itu. Kita juga sebagai umat kayak doa abisnya abisnya azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah salatul ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyaraf wa darajatal aliyat rafi'an, doa-doa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, karuniakanlah untuk Nabi Muhammad kemuliaan, ya karuniakan untuk Nabi Muhammad syafaat, karuniakan untuk Nabi Muhammad. Begitu banyak hal-hal yang kita juga sering meniatkannya untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi diajukan kepada beliau hadiah-hadiah dari umatnya. Nabi Muhammad mengatakan semuanya untuk mereka kecuali yang solawat. Yang solawat itu yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya karena itu yang paling disukai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali kepada puasa sebagai ibadah paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena paling dicintai ini nih yang kita harus hati-hati. Karena paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, karenanya Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang akan memberikan poinnya, yang akan memberikan nilainya. Jadi puasa ini adalah satu-satunya ibadah yang bahkan para malaikat pun nggak tahu pahalanya tuh seberapa gitu. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjadi jurinya, teman-teman. Ini memang harus hati-hati sama puasa karena dijuriinnya langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
Kita kalau ngerjain kayak misalnya kita baca Quran gitu, itu ada catatannya semua. Malaikat-malaikat tuh udah tahu catatannya. Kalau kita baca dengan khusyuk, kalau kita baca dengan tajwidnya bener, kalau kita baca dengan pelan-pelan kayak gimana, setiap satu hurufnya ada punya cahaya, setiap satu hurufnya ngapusin dosa, setiap satu hurufnya semuanya tuh ada nilai pahalanya yang diketahui sama para malaikat. Kita kalau sholat khusyuk nggak khusyuk ada catatannya semua. Malaikat udah pada tahu cara mencatat pahala-pahala kita. Zikir juga gitu, sedekah juga gitu, semuanya gitu kecuali puasa. Jadi kalau puasa malaikat cuma tulis aja gitu, Halimah puasa, udah catatannya cuma puasa aja. Berapa nilai puasa kita sebenarnya itu Allah sendiri yang tahu gitu, malaikat pun nggak tahu. Fa in illa saum, kata Allah dalam hadis qudsinya, fa innahu li, puasa mereka adalah untukku, wa ana ajzibih, akulah sendiri yang akan memberikan balasannya. Dan Allah nggak main-main ya. Jadi sesuatu yang balasannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang hakimnya, jurinya, yang ngasih nilainya langsung Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu adalah sesuatu hal yang luar biasa menakutkan sekaligus juga membahagiakan ya, sesuatu yang sangat tinggi sekali ketika dijuriin langsung sama Allah loh ini, nggak main-main puasa ini gitu. Makanya emang benar-benar harus kita berusaha untuk menjaganya, insya Allah puasa-puasa kita, semoga puasa kita jadi puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, itu puasa. Kemudian selain daripada puasa, yang harus kita benahi juga adalah tentang ibadah malam. Teman-teman saya sekalian, saya banyak baca tentang fadilahnya Ramadan. Itu subhanallah selalu menggabungkan, hampir hampir semuanya menggabungkan antara siam sama qiyam. Faradallahu siyamahu wasanna qiyamahu gitu. Kata Nabi Muhammad dalam khutbahnya beliau. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di waktu siangnya, dan Allah Subhanahu wa taala mensunnahkan, menganjurkan untuk ibadah di waktu malamnya, untuk sholat di waktu malamnya. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, "Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa Ramadan dan mengerjakan tarawih di waktu malamnya, Ramadan dan mengerjakan tarawih di waktu malamnya, imanan, dia melakukan itu semuanya karena beriman kepada Allah, wahtisaban, dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan berat badannya turun. Kalau itu terjadi alhamdulillah, tapi bukan itu tujuannya, gitu kan? Bukan itu tujuannya gitu. Jadi tujuan puasanya imanan, emang benar-benar karena beriman kepada Allah, wahtisaban, dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dan dalam hadis yang lain, kharaj min dunubihi kayawm waladathu ummuh, dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Karenanya puasa Ramadan selama sebulan penuh, lebarannya disebut minal aidin wal faizin, doanya. Semoga kita semua kembali menjadi fitrah, kembali kepada fitrah, kembali seperti jadi bayi lagi gitu. Jadi kayak anak-anak lagi, kayak bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, dalam artian sudah tidak ada lagi dosa-dosa yang tersisa, sudah kembali menjadi suci lagi. Gitu ya. Nah, tapi hadis-hadis yang mengenai Ramadan itu tadi selalu saja menggabungkan antara puasa dengan tarawehnya. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala hendak menceritakan bahwa apapun yang aku janjikan, itu aku janjikan bukan hanya buat orang yang puasa, akan tetapi juga buat orang yang puasa dan ibadah di waktu malamnya. Gitu. Dari pentingnya ibadah di waktu malamnya, saya dulu kaget-kaget waktu saya ke Tarim, ternyata azannya itu kayak hampir di setiap jam ada gitu. Azan azan Isya. Saya pikir kenapa sih gitu kan? Kok kayak gitu gitu. Lama-lama lama kelamaan saya baru paham, karena nggak semua orang bisa sholat di awal malam. Jadi ada banyak juga masjid-masjid yang mengerjakan tarawehnya di tengah malam kayak jam 11, jam 12, dan banyak juga masjid-masjid yang mengerjakan tarawehnya bahkan di jam 2 pagi gitu. Agar orang-orang yang misalnya mungkin karena pekerjaan, dia dokter atau shift malam atau apa yang memang masih harus mengerjakan
pekerjaan mereka di waktu malam itu masih keburu kalau mengerjakan sholat taraweh, ngambil di jam-jam yang memungkinkan dia untuk mengerjakannya gitu. Bisa ganti-gantian sama temen-temennya. Ya udah deh, kerjaan kamu saya kerjain dulu nih. Kamu bisa taraweh dulu nih jam 8. Nanti habisnya kamu selesai, gitu kan, gantian saya yang bisa taraweh yang jam 10 gitu. Seperti itu gitu. Karena memang masjid-masjidnya itu di sana ganti-gantian tarawehnya gitu. Habis selesai taraweh di sana, nanti ada lagi taraweh di jam 9, ada lagi taraweh di jam 10, ada lagi taraweh jam 11, 11, 12 gitu dan seterusnya. Subhanallah. Karena memang memfasilitasi umat untuk tidak ada yang meninggalkan sholat terawih mereka gitu. Nggak kayak di masjid kita nih di Jakarta nih, luar biasa di Indonesia. Itu kayak setengah jam doang terawih, habis itu udah pada pulang. 20 rakaat setengah jam tuh gimana modelnya gitu. Kayaknya mereka sholatnya ekspres. Ya, dan banyak juga tuh yang kalau nyari paling enak tuh terawih di masjid yang itu tuh. Cepet. Jadi kayaknya malah nyarinya nyari yang paling cepat gitu kan. Kayaknya kalau di Australia enggak ya. Enggak ada bedanya. Sama juga. Nyarinya yang paling cepat. Baik, jadi teman-teman sekalian, puasanya mesti kita jagain. Gitu ya. Ada puasa umum tadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada juga puasa khusus. Puasa umum ya puasa pokoknya nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan dengan suami gitu kan. Kemudian puasa khusus memuasakan seluruh anggota tubuh dari semua dosa. Maksudnya meninggalkan segala perbuatan dosa selama bulan suci Ramadan. Kemudian yang puasa khususil khusus, puasa yang kelas eksklusifnya itu yang kayak gimana gitu. Kalau bahkan puasa yang itu aja, puasa yang tengah itu tadi aja udah luar biasa ketika seseorang meninggalkan meninggalkan semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang khusus, katanya Imam Ghazali, adalah memuasakan hati, memuasakan rasa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya yang dipuasain sama dia. Hatinya tuh dia nggak izinkan untuk datang di hatinya selain urusan-urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar jagain hatinya sepanjang puasa, hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sih memang benar-benar puasa yang ini, puasa yang khususil khusus. Ini yang bisa melakukannya emang hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Ini sih kalau saya liatin jenis puasanya para nabi, jenis puasanya para wali ya. Kalau kayak kita sih kayaknya dari mulai awal pagi aja udah kebayang-bayang nih buka mau pakai makan apa nih. Udah kebayang-bayang gitu. Yang nggak biasa ngeliatin resep masakan aja kalau lagi puasa mendadak rajin banget buka resep-resep masakan. Ya, yang penting nggak dosa lah ya. Setidaknya puasa kita kelas kelas bisnis insya Allah walaupun nggak kelas yang eksklusif gitu. Nah, itu yang puasa yang paling tinggi, memuasakan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu puasa. Kemudian kita lagi bahas tadi mengenai terawihnya. Jadi ibadah malamnya bulan suci Ramadan. Kapan masuknya malam? Masuknya malam dari maghrib sampai ke subuh. Itu terhitungnya malam. Dan bulan Ramadan ini poin penting nih teman-teman. Bulan Ramadan itu antara siang sama malamnya, muliaan malamnya. Itu sebabnya banyak di antara orang-orang soleh, para ulama-ulama yang memilih untuk kalau bulan puasa tidurnya pagi biar malamnya itu maksimal untuk ibadah gitu, atau sekurangnya mengurangi tidur di waktu malam sehingga tidurnya itu dikit banget di waktu malam, kebanyakannya mereka pakai buat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dari Quran, zikir, istighfar, doa dan seterusnya gitu. Sementara mereka tidurnya di waktu pagi gitu. Itu pun juga ala kadarnya aja, nggak yang kemudian tidur panjang gitu kan. Apalagi dengan pemikiran bahwa naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Emang bener hadisnya bener, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Tuh Nabi lagi ngasih tahu orang puasa tuh loh tidurnya aja ibadah. Apalagi baca Qur'annya gitu, maksudnya gitu. Apalagi zikirnya, bukan berarti wah naumus shaim ibadah, yuk kalau gitu kita tidur aja gitu, enggak gitu ceritanya gitu. Tapi bahwa
ketika kita tidur sekalipun di waktu bulan puasa, itu argo pahalanya tetap jalan mulu gitu, tetap jalan terus gitu, maksudnya begitu ya. Jadi teman-teman saya sekalian, antara waktu siang sama waktu malamnya, bulan Ramadan itu lebih muliaan waktu malamnya. Dan ini pernah saya tanyakan kepada guru saya, Hubabah Nur, ketika di bulan Ramadan itu kan kita tuh antara maghrib sama isya kan kita makan. Sementara di hari-hari biasa aja, antara maghrib sama isya itu kan waktu yang bagus buat ibadah. Jadi saya pernah nanya sama Hubabah, Hubabah, ini kita apa nggak mundurin aja waktu malamnya ke isya gitu, waktu makannya ke isya gitu, biar kita bisa dapat menghidupkan malam antara menghidupkan waktu antara maghrib sama isya gitu. Karena saya pikir di hari biasa aja maghrib ke isya itu adalah waktu yang mulia buat ibadah, apalagi di bulan suci Ramadan gitu. Ubabah kemudian bilang, nggak gitu. Kalau bulan Ramadan, semua bagian malamnya mulia. Jadi dari awal malam ke tengah malam ke akhir malam gitu. Semuanya adalah waktu yang mulia. Semuanya adalah mungkin untuk menjadi waktu ijabah kita berdoa. Semuanya mungkin untuk menjadi saat-saat yang bisa menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak apa-apa kita makannya di awal malam, biar sesudahnya kita pun mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Toh makannya juga merupakan bagian dari ibadah juga, karena kan makannya kan dalam rangka berbuka puasa gitu kan. Mengumpulkan kembali kekuatan-kekuatan kita gitu. Jadi begitu ya, malamnya itu kita hidupkan dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa aja yang bisa kita lakukan di waktu malam hari Ramadan? Untuk malam pertama itu ada malam khusus ya. Malam pertama Ramadan ada namanya Lailat Nadrah. Malam pandangan cintanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa awwalu lailatin min Ramadan, nadarallahu ila ibadihi bi ainir rahmah. Wa man yanzur ilaihi bi ainir rahmah, lam yu'adzibhu abada." Apabila datang malam pertama Ramadan, Allah akan memandang hamba-hambanya dengan pandangan penuh cinta. Dan siapa yang pernah dipandang Allah dengan pandangan penuh cinta, maka Allah tidak akan pernah tega untuk menyiksa dia selama-lamanya. Jadi ini luar biasa banget nih. Malam pertama Ramadan, malam Allah memandang hamba-hambanya dengan pandangan penuh cinta. Dan kalau kamu atau saya pernah dipandang Allah dengan pandangan penuh cintanya pada malam pertama Ramadan tersebut, maka Allah tidak akan menyiksa kita. Tidak di dunia, tidak di kubur, tidak di mahsyar, tidak pula di hari akhirat nanti, tidak di neraka, tidak dimanapun. Makanya kita mesti kejar ini, mesti ngejar malam pandangan cintanya Allah Subhanahu wa taala pada malam pertama Ramadan ini ya. Dan kesempatannya kan udah jelas tuh kan. Kalau Lailatul Qadar kan kita masih perlu nyari. Bisa di sini, bisa di sana gitu. Tapi kalau malam pertama Ramadan kan udah pasti. Nah, itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangkan kita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan pada malam Ramadan nanti, insyaallah malam pertama Ramadan. Apa aja yang bisa kita kerjain? Jangan lupa awal Ramadan pertama baca surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar ila akhir ayat. Sampai akhirnya surat Al-Fatah kita baca. Kalau bisa kita bacanya di dalam sholat lebih bagus. Tapi kalau kita nggak bisa bacanya di dalam sholat, di dalam sholat sunnah ya, kita bisa bacanya di luar sholat sunnah pun juga nggak apa-apa gitu. Kita bacanya habis sholat maghrib, kita bacanya habis sholat isya gitu, itu juga nggak apa-apa. Yang penting usahakan agar di malam pertama Ramadan kita membaca surat Al-Fatah, membuka Ramadan kita dengan bacaan surat Al-Fatah. Kemudian di malam pertama Ramadan tersebut, sebagai malam pandangan cinta, kamu bisa melakukan apapun yang kiranya pantas untuk dipandang sama Allah dengan pandangan cintanya. Allah suka sama hamba-hambanya yang bertaubat. Ya udah taubatin tuh. Malam pertama Ramadan, usahakan istighfar, taubat dengan sungguh-sungguh atas dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Mintakan ampun juga untuk dua orang tuamu. Usahakan agar ada lelehan air mata, meminta pada Allah Subhanahu wa taala ampunan, meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kamu menjadi hamba yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akan insya Allah menjadikan kita mudah-mudahan seseorang yang layak dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya.
usahakan juga kalau bisa ada sholat tasbih yang dikerjakan, karena itu kata Nabi Muhammad, siapa yang melakukannya maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya eh, sebanyak apapun dosanya gitu. Kemudian Nabi Muhammad sudah mengajarkan caranya sholat tasbih. Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Abbas, paman Nabi itu ya, hadisnya diriwayatkan dari Sayyidina Abbas, katanya Nabi, wahai paman, kalau kamu bisa melakukannya dalam setiap hari lakukan. Kalau kamu nggak bisa melakukannya setiap hari, setiap minggu lakukan. Kalau nggak setiap minggu, setiap bulan lakukan, sebulan sekali. Kalau nggak sebulan sekali, setahun sekali lakukan gitu. Bahkan ada yang bilang, ada riwayat yang mengatakan bahwa kalau nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali deh lakukan gitu. Jadi memang kayaknya dari pentingnya sholat tasbih itu ya. Nah, banyak di antara para ulama-ulama di Tarim, atau bahkan bukan hanya ulama, warga Tarim itu tiap malam Ramadan mereka mengerjakan sholat tasbih tiap hari, tiap malam gitu. Nah, kalau kita nggak bisa tiap malam di bulan Ramadan, ya sekurangnya kita kerjainnya di malam pertama dari bulan suci Ramadan, sama ditambah nanti kita kerjain lagi malam 17, kemudian malam 21, 23, 25, 27, 29 sebagai malam-malam yang berkemungkinan terjadi Lailatul Qadar. Begitu, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk dapat mengerjakannya. Nah, kalau caranya sholat tasbih, saya kira teman-teman udah pada tahu ya. Jadi sholat tasbih itu sholat yang terdiri dari 4 rakaat, di masing-masing rakaatnya membaca di semua rakaat, maksudnya di 4 rakaat tersebut itu membaca 300 kali tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dibagi 4 menjadi satu rakaatnya 75 kali tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, yang dibaca di setiap gerakan-gerakannya. Ada 2 cara melakukannya. Yang pertama, sebelumnya baca Fatihah membaca 15, sesudah Fatihah dan surat membaca 10, berarti udah 25. Gitu ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, dibaca sesudah iftitah, sebelum baca surat Fatihah 15 kali. Kemudian sesudah Fatihah dan surat baca lagi 10, berarti kan udah 25 tuh. Habis itu waktu ruku baca lagi 10, 35. I'tidal baca lagi 10, berarti 45. Sujud baca lagi 10, berarti 55. Duduk di antara 2 sujud baca lagi 10, berarti 65. Sujud lagi yang kedua baca lagi 10, berarti 75. Lakukan yang seperti itu di masing-masing rokaatnya sehingga kita dapat 300 kali tasbih untuk keempat rokaat tersebut. Boleh mengerjakannya per 2 rokaat, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, terutama kalau dikerjakan di waktu malam. Boleh juga kalau dikerjakan di waktu siang langsung 4 rokaat, langsung 4 rokaat gitu ya. Jadi satu sholat begitu, tanpa melakukan tahiyat awal, dan setiap rokaatnya membaca surat. Gitu. Itu seperti itu cara mengerjakan sholat tasbih yang mudah-mudahan bisa diamalkan sesudah kita memasuki bulan suci Ramadan. Saya tanggal-tanggal mulia dari bulan suci Ramadan, insya Allah mudah-mudahan bisa dikerjakan pada malam pertama Ramadan. Kemudian terawih. Nah, itu terawih jangan ditinggal deh. Pokoknya setiap malam usahakan untuk tidak meninggalkan terawih. Hari ini terlalu capek Ustazah, ya makanya jangan capek-capek gitu. Soalnya saya habis ngayuh sepeda 10 kilo. Lah ya ngapain gitu. Udah tahu lagi puasa, ngayuh sepeda 10 kilo gitu kan. Akhirnya jadi kecapean, akhirnya kamu malah jadi ninggalin sholat taraweh gitu. Jangan dong. Tarawehnya dulu yang diutamakan, tentu saja sudah kita mengerjakan yang fardu-fardunya, ya kan? Fardunya kita jagain, kemudian tarawehnya kita sempurnakan. Berapa rakaat sholat taraweh? Rakaatnya taraweh itu 20 rakaat. Ada em, santri nanya sama Bib Umar, Bib, orang kalau tarawehnya 11 rakaat gimana Bib? Atau 8 rakaat berarti ya. Tiganya kan witir tuh. Dia bilang, orang kalau tarawehnya 8 rakaat gimana Bib? Sah apa enggak? Habib bilang sah, tapi dia kurang 12. Sah tapi dia kurang
kurang 12, kalau dia tambahin 12 lagi lebih sempurna gitu kan. Jadi sholat tarawih itu sebenarnya dari 2 rakaat itu udah sah gitu. Meskipun jangan diambil sebagai pendapat kata Ustadz Halimah 2 rakaat itu udah sah. Bahaya ini ya. Tapi kalau bicara tentang sholat, saya ada orang gitu baru mengerjakan sholat tarawih beberapa rakaat, terus dia ngantuk atau dia sakit, terus akhirnya dia segitu aja gitu sholat tarawihnya. Dia sholat tarawih 6 rakaat gitu kan misalnya gitu. Sah apa enggak? Sah. Sebab sholat tarawih itu minimal 2 rakaat. Tapi 4 rakaat lebih bagus daripada 2, 6 rakaat lebih bagus daripada 4, 8 rakaat lebih bagus daripada 6, 10 rakaat lebih bagus daripada 8, 12 lebih baik daripada 10, 14 lebih bagus daripada 12, 16 lebih bagus daripada 14, 18 lebih bagus daripada 16, dan 20 itu bilangan yang sempurnanya gitu. Jadi kalau sholat taraweh udah tuh 20 rakaat aja. Tapi Ustazah, kan ada hadisnya tuh. Katanya Nabi Muhammad itu tidak pernah lebih sholat malamnya daripada 11 rakaat. Teman-teman, Nabi Muhammad dicerita itu katanya nggak Ramadan, nggak di bulan tidak Ramadan ataupun di bulan lain selain Ramadan, semuanya sama. Nabi Muhammad nggak pernah sholat taraweh lebih banyak daripada 11 rakaat. Sholat malam lebih banyak daripada 11 rakaat. Kamu bisa nanya sama santri yang baru mondok berapa tahun sekalipun, tanyain sholat malam apa yang bilangan rokaatnya nggak boleh lebih dari 11. Mereka semua akan menjawab witir. Jadi yang lagi diceritain tentang Nabi Muhammad sholat malam nggak lebih dari 11 rakaat itu adalah sedang menceritakan tentang sholat witirnya Nabi Muhammad, tentang sholat witirnya Nabi Muhammad, atau sholat yang dilakukan Nabi Muhammad sesudah Nabi Muhammad bangun dari tidur gitu kan. Udah tidur dulu Nabi Muhammad qiyamul lail, ibadah tahajud. Nah itu Nabi Muhammad 11 rakaat. Itu pun juga katanya Sayyidah Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad mengerjakan sholat di waktu malam, maksudnya yang habis Nabi Muhammad tidur dulu itu ya, kemudian bangun dan Nabi Muhammad sholat, itu nggak pernah lebih daripada 11 rakaat. Tapi itu katanya Sayyidah Aisyah yang saya lihat. Nah, Sayyidah Aisyah aja loh ceritanya tuh yang saya lihat. Yang nggak dilihat sama Sayyidah Aisyah ya Sayyidah Aisyah nggak tahu dong, gitu kan. Segitunya aja Sayyidah Aisyah yang paling dekat sama Nabi Muhammad ketika menceritakan tentang sholatnya Nabi Muhammad, terutama yang sholat witir itu. Nabi pakai bahasanya, Sayyidah Aisyah pakai bahasanya maro'aitu. Saya tidak pernah melihat. Jadi ya kalau Nabi Muhammad mungkin di tempat lain yang saya nggak tahu sholatnya lebih banyak daripada itu, ya saya nggak tahu, saya hanya menceritakan yang saya lihat aja gitu. Segitunya teman-teman saya sekalian. Nah, ada orang-orang zaman sekarang nih yang kayaknya Nabi nggak pernah sholat lebih daripada ya, gitu kan, kayak yang dia ngekos di rumah Nabi. Bagaimana tuh ceritanya tuh, luar biasa banget ya, pada sok-sokan udah ngerasa dia udah yang paling deket menabi gitu, udah kayak dia yang ini bayar kosan sama Nabi. Insya Allah luar biasa banget ya. Sayyidah Aisyah loh yang paling deket menabi, satu tempat tidur sama Nabi Muhammad. Segitunya aja kalau cerita apa-apa yang saya lihat, yang saya nggak lihat, gitu-gitu aja beliau ceritanya, tidak pernah memastikan gitu Bu. Di tempat lain bisa jadi Sayyidah Aisyah kan adalah salah satu dari istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi pula Nabi Muhammad itu ketika sholat tarawih itu Nabi Muhammad mengerjakannya di masjid teman-teman. Dan di masjid itu nggak ada jamaah perempuannya. Sebagaimana di sebagian masjid-masjid di kota Tarim, tempat-tempat yang lain, itu memang nggak ada jamaah perempuannya. Karena jamaah perempuan di zamannya Nabi Muhammad SAW sholatnya nggak di masjid, sholatnya di rumah mereka atau di musola-musola yang memang diperuntukkan khusus buat perempuan gitu. Jadi hadis mengenai sholat tarawih itu diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain gitu. Katanya mereka Nabi Muhammad nih ceritanya sholat di hari pertama Ramadan. Nabi mengerjakan sholat tarawih panjang, salam setiap 2 rakaat. Nabi baca ayat-ayat Quran panjang sampai Nabi tuh istirahat setiap 2 rakaat karena memang bacaan sholatnya itu panjang. Dia bilang sampai Nabi selesai 20 rakaat. Habis itu bubar. Besok harinya lagi kayak gitu juga. Nabi sholat sampai 20 rakaat. Habis itu bubar. Besoknya lagi juga kayak gitu. Hari ketiga.
Hari keempat, habisnya sholat Isya, Nabi Muhammad masuk ke dalam rumahnya. Ini boleh dilihat ya, yang saya ceritakan ini hadisnya ada di kitab I'anatul Thalibin, ada di kitab Bujairomi, ada di kitab Baijuri, ada di kitab Bushrul Karim, ada di Sahih, ada di Imam Bukhari hadisnya. Maksudnya awal hadisnya ada di Imam Bukhari, ada di imam-imam yang lain. Itu boleh dirujuk di kitab-kitab hadis ataupun di kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, di kitab-kitab fikih yang besar-besar ya. Itu diceritakan mengenai hadis ini gitu. Nah, pada hari keempat, para sahabat ini ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah, ditungguin. Nih kayaknya Nabi sebentaran masuk habis itu keluar. Jangan sampai pas Nabi Muhammad keluar untuk sholat raweh, untuk sholat kayak kemarin, sholat raweh, disebut raweh likasrat ruwahi, karena banyak istirahatnya. Makanya sholat raweh itu nggak boleh 4 rakaat sekaligus. Harus salam setiap 2 rakaat, karena memang disebut tarawih karena banyak istirahatnya, karena salam-salam terus gitu. Nah, sahabat itu mikirnya, wah nih Nabi jangan sampai nanti pas keluar nggak ada umatnya nih, nggak ada jamaahnya gitu. Jadi udah tungguin aja. Ditungguin setengah jam, Nabi belum keluar juga. Ditungguin 1 jam, Nabi belum keluar juga. Ditungguin 1,5 jam, Nabi belum keluar juga. Pada baca Quran, pada sholat sunnah, pada ini itu di dalam masjid, nggak pada keluar. Sampai akhirnya ketika jam-jam udah mulai jam 11, mungkin begitu ya, kalau di jam Indonesia gitu. Akhirnya sahabat pikir, kayaknya udah nggak keluar deh nih. Mulai ada yang keluar, bubar, 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 sampai tengah malam tuh masjidnya udah kosong, pada bubar. Ketika waktunya sholat subuh, Nabi ngeliatin mukanya para sahabat tuh kayak penuh dengan pertanyaan. Kenapa kok Nabi nggak sholat malam gitu tadi malam gitu? Kenapa nggak sholat kayak kemarin, sholat raweh gitu? Nabi mengatakan seperti ini nih. Kata Nabi Muhammad, ini araftu mada fa'altumul barihah. Aku tahu apa yang kalian lakukan tadi malam, menungguku untuk mengerjakan sholat gitu kan. Ini araftu mada fa'altumul bariha. Aku tahu apa yang kalian kerjakan tadi malam. Wa ma mana'ani an akhruj. Ini saya nggak nambahin, nggak kurangin. Wa ma mana'ani an akhruj illa khasyitu an yufrad alaina. Tidak ada hal yang menghalangkan aku untuk keluar untuk mengerjakan sholat raweh tadi malam selain aku khawatir sholat ini difardukan atas kita. Saya takut nih kalau misalnya kita terus kerjain nih, lama-lama sholatnya akhirnya jadi hukumnya wajib gitu. Saya takut Allah kemudian mewajibkan sholat taraweh buat kita. Tentu Nabi tidak khawatir sholat taraweh ini difardukan kepada para sahabat Nabi Muhammad. Mereka tuh sholat taraweh dengan 10 juz Al-Quran sanggup kok gitu. Nabi khawatir kalau sholat taraweh itu difardukan kepada umat ini, yang dikhawatirkan umatnya tahun 2025 ini nih. Yang kalau terawih ngitungin rokaat mulu, yang nyarinya yang paling sebentar aja terawihnya gitu kan. Yang kalau lagi datang head girang, ada nih kayaknya nih. Yang kalau lagi datang menstruasi seneng bener, yes. Mulai sekarang boleh belanja, mulai sekarang boleh bikin kue. Ya Allah, ya Allah. Itu yang dikhawatirkan sama Nabi gitu umatnya. Kalau hukumnya tetap sunnah, itu kan yang mengerjakan berpahala, yang nggak ngerjain nggak dosa gitu. Tapi kalau hukumnya jadi wajib, artinya kan yang ngerjain dapat pahala, yang ninggalin dosa gitu. Itu yang dikhawatirkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya teman-teman, sholat tarawih ini sesudah itu tuh nggak lagi ada di masjid-masjid. Maksudnya sholat tarawihnya pada masing-masing aja gitu. Mereka kerjain di rumah mereka masing-masing. Karena itu tadi, karena khawatir sholat itu menjadi hukumnya wajib gitu kan. Di masanya Sayyidina Abu Bakar tetap seperti itu. Ketika di masanya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi ya, yang besar-besar terutamanya, yang memang hidup ngalamin masa hidupnya Nabi Muhammad gitu kan. Dan mereka memang adalah ulama-ulama dari zamannya Nabi Muhammad alaihissalam. Ada Sayyidina Ali di situ, ada Sayyidina Uthman di situ, ada Sayyidina Zubair bin Awam, ada ini, ada itu semua, ada Sayyidina Ibnu Abbas, ada Sayyidina Ibnu Mas'ud gitu kan. Sama Nabi, sama Sayyidina Umar tanyain. Dia bilang, ingat nggak kita dulu ngerjain sholat taraweh barengan sama Nabi Muhammad? Ingat dong semuanya gitu kan. Ingat gak kenapa Nabi Muhammad nggak lagi mau melakukan sholat tersebut bersama dengan kita?
karena khawatir sholat itu difardukan buat kita kan. Sekarang ini kan udah nggak mungkin lagi sholat itu difardukan karena kan syariat udah tetap, udah yang sunnah nggak bakalan bisa jadi wajib, yang wajib nggak bakalan bisa jadi sunnah, udah tetap gitu syariatnya. Sholat tarawehnya udah hukumnya sunnah gitu kan, udah nggak mungkin lagi diwajibkan, turun wahyunya ke siapa gitu kan. Katanya Sayyidina Umar, gimana kalau mulai sekarang kita mengerjakan sholat tarawehnya berjamaah di masjid-masjid kita. Semuanya setuju. Andai saja mereka tahu bahwa itu adalah perkara yang bid'ah, andai saja mereka tahu bahwa sebenarnya Nabi Muhammad nggak pernah sholat taraweh, nggak akan pernah mereka mengerjakan itu gitu. Pasti nggak akan ada yang sepakat. Mau siapapun yang ngomong, kalau mereka tahu bahwa itu bertentangan dengan caranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jangankan untuk urusan sholat 20 rakaat berjamaah bersama-sama begitu. Mereka mau makan makan semangka aja. Mereka bilang, enggak ah, aku nggak pernah lihat Nabi Muhammad makan buah ini. Kalau kita kan ketemu buah-buahan yang aneh-aneh yang kita nggak pernah makan, kita malah kepengen nyoba gitu kan. Kayak apaan sih rasanya gitu. Karena kan kita udah jelas tuh, selagi sesuatu itu tidak mengandung racun, selagi sesuatu tersebut nggak bikin mabuk, kan halal untuk dikonsumsi gitu kan. Segitunya para sahabat udah tahu nih teorinya makanan itu seperti apa. Mereka mau makan buah semangka, nggak ada yang berani. Kata mereka, saya nggak pernah tahu Nabi Muhammad memakannya. Sampai ketika ada seseorang bilang, saya pernah tahu Nabi Muhammad makan buah semangka ini. Oke, ayolah, begitu kita makan gas. Tapi makannya Nabi gimana caranya gitu kan? Dibelah dulu kah? Disendokin kah? Apa diapain gitu? Wah, nggak tahu tuh Nabi gimana cara makannya. Oh, kalau gitu nggak berani ah, ntar takut cara makan semangkanya nggak sama Nabi. Iya ah, kalau gitu nggak jadi ah. Ini loh sahabat-sahabat tuh kayak begitu. Sampai akhirnya nggak kemakan tuh buah. Hanya karena mereka khawatir cara makannya nggak sama cara makannya Nabi Muhammad. Menurut kalian, menurutmu, adakah kelompok masyarakat yang seperti itu akan kemudian melakukan sesuatu hal kayak sholat raweh gitu kan bersama-sama jika memang sebenarnya tidak pernah dikerjakan sama Nabi Muhammad? Nggak bakalan. Kalau sesuatu itu asalnya nggak pernah dikerjakan sama Nabi Muhammad, mereka nggak akan juga mengerjakannya gitu. Jadi fakta bahwa bahwa Sayyidina Umar mengerjakannya, para sahabat-sahabat waktu itu jadi makmumnya, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, gitu kan menunjukkan bahwa memang Nabi Muhammad mengerjakannya dulunya pada 3 malam seperti yang tadi telah saya ceritakan. Di zaman hidupnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di zaman kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena ada juga tuh kelompok yang kayaknya yang seneng banget sama Sayyidina Ali sampai nggak mau traweh. Karena katanya mereka traweh ini bukan sunnahnya Nabi Muhammad tapi sunnahnya Umar bin Khattab gitu. Ya, dari Sayyidina Umar gitu kan. Mereka seneng banget sama Sayyidina Ali tapi nggak mau sama Sayyidina Umar. Ada tuh kan kelompok-kelompok yang kayak begitu juga gitu kan. Dari umat Islam ini ya mudah-mudahan Allah karuniakan hidayah buat kita dan seluruh keluarga kita insya Allah selalu mengikuti jalan yang paling lurus insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah itu ada juga orang-orang kelompok yang mereka nggak seneng sama Sayyidina Umar bin Khattab, seneng bangetnya sama Sayyidina Ali, gak mau terawih. Katanya mereka karena terawih itu adalah sunnahnya Umar bin Khattab. Padahal mereka lupa bahwa Sayyidina Umar bin Khattab waktu sholat, Sayyidina Alinya ikut jadi makmum. Wah mungkin Sayyidina Alinya takut kali sama Sayyidina Umar. Iya dia nggak kenal sama Sayyidina Ali. Dia nggak kenal sama Sayyidina Ali. Masa Sayyidina Ali itu karena takut sama Sayyidina Umar sampai harus tiap malam gitu ngerjain sholat taraweh? Kan bisa aja bilang maaf hari ini saya lagi sakit perut, besoknya lagi apa kek kalau memang dia nggak setuju gitu kan. Teman-teman saya sekalian, Sayyidina Ali bahkan di masa kekhalifahan beliau, beliau lihat masjid-masjid kan kalau bulan suci Ramadan jadi pada rame gitu kan, pada terang masjid-masjidnya, lampu-lampunya pada terang gitu karena orang-orang pada mengerjakan taraweh. Beliau mengatakan, nawwarallahu dharihaka ya Umar kama nawwarta masajidana. Semoga Allah menerangkan kuburmu wahai Umar sebagaimana engkau telah menerangkan masjid-masjid kami di malam-malam Ramadan gitu. Jadi sejak waktu itu dilaksanakanlah salat taraweh 20 rakaat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram dan di masjid-masjid manapun gitu ya, sebagai menghidupkan
apa yang memang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad meninggalkannya karena khawatir sholat tersebut difardukan bagi kita umat Islam. Baik, itu jadi terawihnya jangan ditinggal. Nah, witirnya gimana Ustazah? Ya, witir itu juga melaksanakannya dengan berjamaah, itu dilaksanakan berbarengan dengan dilaksanakannya sholat taraweh oleh Sayyidina Umar pada masa itu ya, sampai ke zaman kita sekarang ini. Untuk juga memang melatih, karena memang sholat witir itu bahkan Imam Abu Hanifah mewajibkannya. Nggak hanya di bulan Ramadan, di hari-hari biasa, Imam Abu Hanifah menganggap hukum sholat witir itu sebagai sholat yang hukumnya wajib. Karena Nabi Muhammad mengatakan, Man lam yutir falaysa minna. Siapa yang nggak sholat witir, dia tidak termasuk di antara kelompok kita umat Islam. Jadi memang sholat witir itu adalah sholat yang paling penting. Sholat sunnah paling penting adalah sholat witir. Nah, itu jadinya juga sekaligus melatih keluarga kita, melatih kita umat Islam untuk tidak meninggalkan sholat witir dari bulan Ramadan sampai ke 11 bulan yang berikutnya, insya Allah. Ya. Sholat witir itu sendiri minimalnya 1 rakaat, tapi ya jangan 1 rakaat amat lah gitu lah ya. 3 rakaat lah sekurangnya. Kemudian kalau bisa ditambahin lagi gitu. Guru kami biasa mengerjakan 3 rakaat di awal malam barengan sama taraweh. Nah, kemudian kalau misalnya udah em, tidur misalnya gitu, nah bangun dari tidurnya sebelum sebelum siapin sahur, kamu boleh melanjutkan dengan beberapa rakaat witir lagi. Gitu, kamu niatkan sekaligus tahajud, nawaitu usolit tahajud wal witir rokaatain, usoli sunat tahajud wa rokaatain minal witir, gitu ya, pakai min sebagai bagian dari witir gitu. Wa rokaatain minal witir, 2 rakaat bagian dari witir. Jadi nambahin yang tadi malam udah 3 rakaat, tambahin lagi 2 rakaat, tambahin lagi 2 rakaat. Jadi insya Allah mudah-mudahan witirnya jadi lebih banyak gitu rakaatnya yang bisa kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Ya, tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau kamu udah witirnya udah ganjil di waktu malam udah 3 rakaat, ya udah kalau kamu bangun tidur itu nggak usah witir lagi, sholat tahajud aja gitu. Ada juga yang berpendapat seperti itu, tapi saya udah sampaikan yang diambil oleh guru saya Al Habib Umar bin Hafid dan oleh banyak dari habaib-habaib dan para ulama-ulama dari kalangan-kalangan habaib, itu mereka mengambil bahwa kalau udah 3 rakaat di waktu malam, kamu hanya perlu melanjutkan dengan rokaat-rokaat yang genapnya aja. Jadi 2 rakaat witir, 2 rakaat lagi witir, 2 rakaat lagi witir. Usolli sunnah rokaatain minal witir. Niatnya begitu. Usolli sunnah rokaatain minal witir. Ya Allah, saya niat mengerjakan 2 rakaat bagian dari witir. Jadi witirnya kan udah 3, misalnya ditambah 2 jadi 5, tambah 2 lagi jadi 7 dan seterusnya gitu. Tapi paling banyaknya adalah 11 rakaat gitu. Begitu ya, perbanyak baca doa selama bulan suci Ramadan, terutama di waktu malam-malamnya, sebab doa pada malam-malam Ramadan adalah doa yang mustajab. Karena memang di bulan Ramadan itu 10 hari yang pertamanya berisi rahmat, 10 hari yang berikutnya berisi ampunan, 10 hari yang berikutnya berisi etqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Itu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam khutbah beliau, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 10 hari pertamanya berisi rahmat, 10 hari yang berikutnya berisi ampunan, 10 hari yang berikutnya berisi pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya berhasil mendapatkannya insya Allah. Di 10 hari yang pertama kita bisa dapat rahmatnya Allah, dapat kasih sayangnya Allah, dan itu adalah hal yang paling penting untuk kita dapatkan dalam kehidupan. Kalau udah disayang sama Allah, yang lain bisa apa? Kan begitu. Tapi kalau nggak disayang sama Allah, yang lain bisa apa juga gitu. Mau disayang sama orang sedunia juga, kalau nggak disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala bisa apa gitu. Tapi kalau udah disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala, mau nggak disayang sama siapapun juga nggak jadi masalah kan gitu. Jadi itu malam 10 malam pertamanya berisi rahmat, 10 malam yang berikutnya berisi ampunan. Dan memang ini juga yang suatu hal yang sangat kita perlukan, secara dosanya banyak, emang juga perlu ampunannya banyak. Dan 10 hari yang berikutnya berisi stempel-stempel, tiket-tiket pembebasan dari api neraka. Dan ada orang, kata guru saya nih, Habib Umar bin Hafid mengatakan, ada orang yang bahkan dari malam pertama aja, dia udah dapet stempel pembebasan dari api neraka. Baru malam pertama aja dia udah dapet tuh. Dia terus mengerjakan kebaikan-kebaikan. Akhirnya
dia dapat lagi yang bisa dia berikan untuk orang tuanya. Dia dapat lagi, bisa dia berikan untuk keluarganya, bisa berikan untuk yang lain-lainnya. Jadi orang tuh kalau dia mulia di bulan Ramadan, dia bisa membagi kemuliaan itu untuk orang-orang yang dia sayangi gitu. Sehingga kalau dia dapat rahmat, kelebihan nih, rahmat itu bisa menjadi penyebab Allah merahmati keluarganya juga, merahmati orang tuanya, merahmati anaknya, merahmati suaminya, merahmati keluarganya, sahabat-sahabatnya gitu. Kalau kemudian diturunin ampunan, wih banyak ampunannya nih. Dia udah beres nih sama dosa-dosanya semuanya udah dapat ampunan. Tapi dia masih terus aja istighfar, mohon ampun dan seterusnya. Akhirnya ampunan itu luber. Ke siapa nih? Ke orang tuanya, ke anaknya, ke suaminya, ke saudara-saudarinya, ke sahabat-sahabatnya. Semua orang-orang yang dia cintai gitu. Dapetin ampunan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan untuk kita hal ini semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada ibadah-ibadah khusus yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah man fattara shaiman falahu mithlu ajrih la yanqus min dzalika syai'a. Kata Nabi Muhammad, siapa yang memberi bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, dia akan dapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dari orang itu sendiri gitu. Kemudian lagi kata Nabi Muhammad alaihissalam, man khaffaf ala mamluki, siapa yang meringankan pekerjaan budaknya pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan akan membebaskan dia dari api neraka. Begitu katanya Nabi Muhammad alaihissalam untuk orang-orang yang memudahkan atau meringankan pekerjaan dari orang yang kerja sama dia gitu. Kalau kamu punya seorang yang bekerja sama kamu di bulan Ramadan, diringankan kerjaannya. Gitu ya. Jangan nyuruh-nyuruh mulu gitu kan. Kasihan orang juga lemes. Kita aja kalau bulan Ramadan rasanya kayak jadi lengket sama kasur gitu kan. Jadinya kita kesianin juga orang-orang yang kerja sama kita. Baik, teman-teman saya sekalian, kemudian dari apa yang tadi saya sebutkan dari doa itu ya, Ghani'na bil galil minat ta'am wal manam wal kalam. Ya Allah, buat kami merasa cukup dengan sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit berbicara. Jadi bulan Ramadan kita bagusnya banyakin baca Al-Quran, sedikitin ngobrol. Kita bagusnya banyakin ibadah, sedikitin makan. Sebab kita kalau makan banyak, ibadahnya jadi males, ibadahnya jadi berat gitu. Dan kita juga banyakin banyakin berbuat kebaikan, sedikitin untuk tidur. Di bulan Ramadan itu bulan yang bagus untuk kita menahan hawa nafsu dari ketiga hal yang paling disukai sama hawa nafsu ini ya, yaitu makan, tidur, dan bicara. Mudah-mudahan kita bisa mengurangi ketiga hal itu sebagai bagian dari kenaikan derajat kita, kenaikan kelas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Nggak usah banyak-banyak ngomong, biar nggak banyak salahnya. Nggak usah banyak-banyak tidur, biar banyak bekalnya menuju akhirat nanti gitu. Dan nggak usah kebanyakan makan, biar banyak ibadahnya, biar nggak males ibadahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kemudahan kita untuk dapat mengamalkan semuanya insya Allah. Bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Syafi'i dulu setiap bulan Ramadan menghatamkan 60 kali hataman Al-Quran. Dan saya masih ketemu orang-orang yang kalau bulan suci Ramadan itu hatam 30 kali hataman Quran. Masih ketemu saya. Orang-orang yang kalau bulan Ramadan setiap pagi mulai itu baca apa namanya Fatihah sama surat Al-Baqarah, mulai terus baca sampai sore mereka udah hatam satu hataman Quran, ntar besok lagi, jadi 30 hari bulan suci Ramadan mereka hatam 30 kali hataman Quran gitu. Kita kalau sholat tarawih barengan sama Sayyidil Habib Umar bin Hafid, itu beliau membaca 2 juz Al-Quran di tarawihnya, kemudian membaca di witirnya yang 8 rakaat itu membaca hampir 1 juz Al-Quran. Jadi dalam sholat tarawihnya aja itu beliau membaca nyaris 3 juz Al-Quran gitu. Jadinya nanti tanggal-tanggal Habib Umar itu kalau saya nggak salah tanggal 15 atau tanggal 17 gitu, beliau akan hataman Quran dalam sholat tarawih
itu ya, karena kan yang witirnya yang tarawehnya itu aja kan setiap sehari hampir 2 juz Al-Quran. Nah itu nanti biasanya tanggal-tanggal 17 kalau saya nggak salah ingat itu nanti hatam Qurannya. Dan itu teman-teman saya sekalian, kamu jangan bayangin wah nggak ada makmumnya gitu kan, bacaannya panjang 2 juz Quran gitu, kayaknya nggak ada makmumnya itu ya, kalau dikerjainnya di Tebet. Kalau dikerjainnya di tempat kita mungkin jadi nggak ada makmumnya. Tapi subhanallah, Habib Umar itu sampai pernah di setahun atau 2 tahun yang lalu ya, saya ngelihat ada foto Habib Umar di tengah-tengah anak kecil-kecil. Anak kecil itu yang dimaksud di situ adalah anak-anak yang belum balik gitu. Dari umur-umuran kayak 6 tahun, 7 tahun gitu sampai ke umur sekitar 13 14-an tahun yang belum balik gitu ya. Habib Umar di tengah-tengah. Ada sekitar 200-an anak. Banyak banget gitu kan. Saya lihatin, wah, foto menarik sekali nih. Habib Umar foto sama anak kecil sebanyak ini gitu. Terus saya terharu lihatnya dan lebih terharu lagi ketika saya membaca captionnya, membaca tulisannya. Dia bilang ini adalah anak-anak kecil yang istiqomah dari sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, sholat tarawih bersama dengan Habib Umar bin Hafid. Anak kecilnya itu 200 anak. Dia bilang, dan Habib Umar apa namanya, mengapresiasi mereka gitu. Dengan Habib Umar bilang nanti kita di malam Lebaran kita akan foto bersama gitu. Habib Umar mengapresiasi mereka dengan foto bersama dengan mereka pada malam Lebaran. Subhanallah, dan itu fotonya itu ya. Saya rasa masih ada mungkin sekarang di internet saya, wallahu alam. Nah itu teman-teman saudariku sekalian. Jadi ya Bismillah, kita kencangkan lengan baju kita. Bismillah, kita ikuti ibadahnya hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya kalau ngelihat diri saya kayaknya masih anak bawang deh ini urusan ibadah, tapi mudah-mudahan nih anak bawang ini diikutin diikutin sama bawang-bawang ya. Diikutin sama yang besar-besarnya gitu, biar bisa masuk dalam kelompok mereka juga hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan semudah menyampaikannya dimudahkan pula untuk saya dapat mengamalkannya, dan semudah teman-teman mendengarkannya dimudahkan Allah untuk dapat mengamalkannya. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Iya, kalau mengenai zikiran yang bagus dibaca di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak membaca itu yang syahadat, istighfar, minta surga dan mohon perlindungan dari api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, itu ya. Itu yang sunnah untuk diperbanyak di bulan suci Ramadan, diajarkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Kemudian juga untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu juga diajarkan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah. Sesudah Sayyidah Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, lau adraktu Lailatul Qadar mada aqra? Kalau saya tahu ini malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Nabi Muhammad mengajarkannya bacaan tersebut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Begitu. Mudah-mudahan dapat diamalkan.